Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke hariban baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang satu amalan yang sangat baik untuk kita kerjakan, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan. Adapun judulnya 30 manfaat dan keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan, berlimpah pahala dan rezeki dunia akhirat. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan, serta doa mustajab untuk dibuat berdoa bagi umatnya. Ada satu amalan yang sangat mulia, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, atau yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Sholat tarawih adalah sholat sunnah malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah. Sholat tarawih dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Ternyata ada manfaat dan keutamaan yang sangat luar biasa yang perlu diketahui oleh seorang muslim, yaitu ada 30 manfaat jika seseorang rutin mengerjakan sholat tarawih dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib yang dikutip dari kitab Durratun Nasihin. Berikut ini adalah keutamaan dan hikmah sholat tarawih. Malam ke-1, siapa yang sholat tarawih pada malam pertama, dihapuskan dosa seorang mukmin seperti ketika ia dilahirkan. Barang siapa melakukan puasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Keistimewaan malam yang kedua, sholat tarawih pada malam kedua diampuni dosa dirinya dan kedua orang tuanya jika keduanya mukmin. Malam ketiga, malaikat berseru dari arsy, telah diangkat amalnya dan dosanya yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam keempat, baginya mendapat pahala seperti pahala membaca kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Malam kelima, Allah memberinya pahala seperti pahala sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjid Aqsa. Malam keenam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala tawaf di Baitul Ma'mur dan dimintakan ampun baginya oleh setiap batu di seluruh dunia. Malam ketujuh seperti pahala yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam dan penolongnya dari kejahatan Fir'aun dan Patih Haman. Malam ke-8 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya pahala seperti pahala apa yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam ke-9 seperti pahala ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rizki dan kebaikan di dunia dan akhirat. Malam ke-11 seperti pahala 4 kali orang yang haji dan umroh setiap yang haji bersama seorang nabi dan setiap
umroh bersama orang yang benar dan yang syahid. Malam ke-12, ia datang pada hari kiamat kelak dengan wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Malam ke-13, ia datang pada hari kiamat selamat dari kejahatan dan kejelekan. Malam ke-14, semua malaikat menyaksikan bahwa sesungguhnya seorang tersebut telah sholat tarawih, maka pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghisapnya. Kemudian malam ke-15, manfaatnya para malaikat bersolawat kepadanya dan menjaga di arsy dan kursi. Manfaat yang ke-16 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat baginya orang dibebaskan dari api neraka dan masuk surga. Keistimewaan malam ke-17, diberikannya pahala seperti pahala para nabi. Kemudian keistimewaan tarawih pada malam ke-18, satu malaikat berseru, "Hai hamba Allah, bahwa sanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi kamu dan kedua orang tuamu." Malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat ke surga Firdaus. Malam ke-20, tarawih yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala para syuhada dan orang-orang sholih. Keistimewaan sholat tarawih pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatkan baginya sebuah istana di surga dari cahaya. Keistimewaan tarawih malam ke-12 pada hari kiamat nanti, selamat dari kesulitan dan kesusahan. Keistimewaan tarawih malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan baginya sebuah kota di surga. Keistimewaan malam ke-24 bagi yang melaksanakan tarawih, permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ke-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya dari siksa kubur. Malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat baginya pahala 40 tahun. Malam ke-27, ia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim pada hari kiamat kelak seperti kilat yang menyambar. Malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat baginya 1000 derajat di surga. Malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 haji yang makbul. Dan malam terakhir ke-30, bagi yang melaksanakan sholat tarawih, Allah berfirman, "Hai hambaku, makanlah buah-buahan di dalam surga dan mandilah engkau dengan air salsabil dan minumlah dari telaga Kautsar. Aku Tuhanmu dan engkau hambaku." Itulah manfaat dan keutamaan orang yang menjalankan tarawih penuh selama 30 malam, maka ia akan mendapatkan keistimewaan-keistimewaan tersebut di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.